dulu. Kenapa? Dan disitulah ilmu yang dari S1 itu nanti diterapkan di pekerjaan, di lapangan, disesuaikan teori dan praktek. Nanti di situ ketemu permasalahan misalnya misalnya dengan hukum Indonesia misalnya kerja dulu. Nah setelah ditempuh 1-2-3 tahun lanjut ke S2 itu fakultas software dari S1 karena pelajaran mata kuliahnya juga sama. Cuma kalau S2 itu menyelesaikan masalah kasus, jadi lebih banyak diskusi nantinya. Tapi enak ya, Nah kembali ke sini ya. Apa lanjut pertanyaan apa saya sampaikan dulu pendahuluannya. Jadi kalau saya sampaikan, kalau berkenan saya sampaikan dulu ya, sekilas ya gambaran umum pengkajian syariah, gitu ya, terkait dengan yang saya tahu. Kebetulan saya juga merasa senang atau syariah ya. Jadi pertama terima kasih kalau mas-mas mbak-mbak ke sini ya. Jadi pekerjaan itu memang pada saja ada satu ya PT Pegadaian. PT Pegadaian itu salah satu BUMN pemerintah ya, di bawah Kementerian Keuangan. Tapi demikian dan juga pengawasan dari BUMN BUMN dari Pak Erick Thohir ya. Nah itu salah satu Pegadaian. Jadi Pegadaian ada dalam pelayanannya, ada yang ke syariah, ada yang ke konvensional. Nah, kalau di konvensional sebenarnya sama produknya ya mas. Jadi kalau misalnya contoh kecil ya, produk KCA produk cepat aman di konvensionalnya itu familiar dengan ibu-ibu di rumah, dengan siapa saja di masyarakat. KCA itu sebenarnya bahasa familiarnya itu gade. Kalau orang gade ya berarti menggunakan produk kami itu KCA, produk cepat aman, itu KCA. Nah lalu itu konvensional lupa bagio. Nah kalau saya apa produknya KCA itu? Ya tentunya tetap sama gade ya. Cuma kalau saya itu bahasanya rahen, jadi rahen ya. Jadi produk rahen itu sama KCA gade ya. Tapi nanti fiturnya beda karena ini kalau konven kan ada sewa modal di sana ya, ada pinjaman di sana sama, pinjaman sama. Cuma kalau kami bisa lihat itu munah itu ya itu tadi. Jadi karena orang bawa barang ya, tahu ya. Sebelum ke sini pernahkah lihat orang gade? Mbak Dewi? Nggak pernah. Nggak apa-apa. Katakan yang katakan sejujurnya gini, katakan yang sebenarnya kalau Mbak Dewi itu pernah terdengar terbersih tadi, pernah nggak kata-kata itu terbaca oleh Mbak Dewi? Entah itu dari buku literasi, referensi apa di jurnal, di buku atau ada nggak? Pernah ya? Pernah di majalah itu. Kalau Mas Mbak Dewi ya, kemudian Mas Andi pernah nggak Mas Andi? Iya Mas Andi, pernah ya? Nggak apa-apa, bagus saya kenal Pegadaian pas lewat jalan kecil itu, boleh. Itu kan berarti mengenal dari apa nama. Kemudian dari Mbak Rafio, dari Indonesia. Assalamualaikum. Dengan Mbak Nur aja sebenarnya. Nabila, nggak pernah terdengar kata gade, entah itu dari buku, dari yang saya katakan pernah ya dari buku. Apa lewat? Ya. Lewat ada logonya Pegadaian, alhamdulillah ya, jadi sudah kenal. Tapi kalau masih sudah kenal dari mana ya? Kalau dari buku kan, jadi dari mana ya? Iya. Pernah gede? Alhamdulillah. Mas anak TV ya? Pernah dulu Pak? Tapi apa sudah bersinggungan? Kita pernah belum? Belum pernah ya? Hanya lewat ya? Pernah. Mas ini ya Mas Rohan, ya Ivan, Mas Ivan pernah? Pernah Pak. Jadi pernah? Belum pernah.
tapi lihat dia cari jalan ya. Nggak apa-apa, ini saya menjajaki aja. Ternyata sebenarnya kesimpulannya mahasiswa yang sekarang ini itu sudah pernah tahu tadi kegadean itu pernah dilihat baik lewat di jalan, baik lewat di buku maupun langsung menggunakan produk kami. Terima kasih. Kemudian kembali ke tadi percakapan itu produk kami bahasa Bangladesh. Jadi perhatikan orang, pengertian itu kan orang bawa barang, barangnya apa? Barang yang mempunyai nilai ekonomis. Apa yang kok bisa barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis? Itu syaratnya. Terus apa jenisnya barang yang mempunyai nilai ekonomis? Di antaranya perhiasan emas batangan boleh, itu termasuk. Kemudian apa lagi? Ya barang-barang alat rumah tangga juga boleh. Misalnya kulkas, misalnya apa saja dan yang mempunyai ekonominya gitu. Kemudian apalagi kendaraan boleh, itu digade ya. Jadi yang bisa digade adalah barang yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Itu kenapa dikatakan nilai ekonomis? Barang yang nilai ekonomis itu barang yang ada harga di sana. Kenapa harga ada di sana? Ya tentunya kalau Mbak Dewi itu punya emas, otomatis kan ada harga di sana. Maksudnya kalau misalnya Mbak Dewi ini ada kebutuhan, otomatis kan emas itu bisa terjual. Ada harga di sana, betul ya? Nah nanti uang itu bisa dijual, si emas itu dan bisa digade, gitu kan? Karena nilai orang suka terhadap perhiasan, orang suka terhadap emas, itu berarti ada penawar dan permintaan di sana. Itu yang dimaksud dengan barang-barang yang dimiliki ekonomi sana. Ya, jadi itu. Jadi kalau kan barang bergerak dan nilai ekonomis. Nah kalau hewan yang bergerak bisa terbawa dan ini seperti itu. Bahasa kasarannya ya, itu nggak bisa. Karena ada perkecualian. Jadi bisa. Jadi barang yang bergerak, barang yang menjadi ekonomis, tapi bukan barang yang mudah busuk, itu tidak boleh. Barang yang busuk, barang yang membahayakan, mudah terbakar. Misalnya, Bapak Gio, kalau tabung gas bisa digade nggak? Kan? Nah itu kan ya, nggak bisa dong. Karena begitu disimpan dengan tekanan suhu yang ada di ruangan bisa meledak. Nah, jadi itu tidak bisa Jadi ada barang-barang yang tidak boleh digade. Ya. Nah, kemudian apalagi yang mudah busuk dan sebagainya, ya itu juga tidak boleh digade. Maaf sebenarnya biar dari sini paham ya. Nanti ditanya oleh Pak dosen, gimana hasilnya di sana? Gade itu apa? Gitu ya. Pak tidak bisa menceritakan apa yang saya sampaikan. Ya. Nanti bisa saya kasih brosurnya untuk kembali ke kajian tadi. Karena itu barang yang bisa digade adalah barang yang bergerak jenisnya perhiasan emas batangan itu emas juga berlian ya. Kemudian juga alat rumah tangga, kemudian kendaraan bermotor, itu bisa. Kalau komputer, laptop bisa. Tapi kalau laptopnya milik sekolahan, milik kampus bisa digade apa? Nah itu perkecualian juga. Itu termasuk barang milik pemerintah. Jadi tidak boleh digade. Tapi tidak boleh dong barang milik pemerintah itu digade. Itu salah satu. Jadi benar kalau dengan laptop milik kampus bisa digade. Itu boleh pengen uang yang nggak bisa. Karena itu milik kampus, milik pemerintah. Itu ya teman-teman. Jadi kembali ke tadi ya. Ada itu tadi di konvensional menggunakan KCA. Kalau di kajian syariah namanya rahim. Nah itu rahim itu berarti produk gade tapi dengan sistem syar'i. Artinya tidak mengenal sewa modal, bahasa kasarnya bunga misalnya seperti itu ya. Di sana hanya ada bunga itu biaya yang dikeluarkan selama barang itu disimpan dengan jangka waktu tertentu ya, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah kemudian produk-produk turunan yang lain ya ada dari konven non syariah ya ada. Kalau di syariah itu ada namanya tabungan emas syariah juga ada, tabungan emas konven juga ada sama. Kemudian di sana juga ada gadai tabungan emas juga ada, di syariah juga ada, di konven juga ada. Jadi sama-sama sebenarnya, cuma beda ini aja ya, beda ketentuan produknya ada perbedaan di sini. Nah nanti kami di perjalanan waktu selama operasional itu berdasarkan fatwa ya, fatwa dengan syariah ya, dengan syariah nasional itu. Nanti produk yang dijual di pegadaian syariah di perbankan itu sudah mulai diuji. Dari OJK sudah ada, dari Dewan Syariah juga ada, ya MUI ya, ada fatwa-fatwanya ya. Dari misal dengan Nabi Muhammad waktu itu ya, dengan saat itu bagi misi kan gitu kan. Nah dari situlah rintunan ayat-ayat ini menjadi dasar. Jadi syariah bisa dilakukan seperti itu ya itu ya. Nah kemudian ada lagi pembiayaan. Tapi pada ininya di produk pegadaian konven dan produk pegadaian syariah itu ada tiga pelayanan utama ya. Tiga itu, pertama pelayanan produk yang berbasis gadai yang tadi ya, gadai yang ada gadai tabungan emas, ada arung haji di sana ya, ada arung haji, kemudian ada amanah di sana produk pembiayaannya. Tapi pada ini ada tiga. Tadi ada gadai, ada yang produk yang berbasis gadai. Yang kedua ada produk yang berbasis investasi, dan yang ketiga ada produk yang berbasis pembiayaan. Nah, ada tiga kelompok ya, kamu ya. Nanti ada tiga kelompok. Jadi untuk gadai, untuk investasi, dan untuk pembiayaan. Nah kalau orang sekarang jangan merasa malu ya datang ke pegadaian. Kalau dulu sih malu ya, apalagi sekarang tampilan bagus. Kalau sekarang datang ke pegadaian, apa mungkin itu selalu gadai? Mungkin dong. Dia yang datang itu siapa tahu pengusaha, uangnya banyak, tapi mau investasi di pegadaian. Jadi orang ke pegadaian itu bangga. Tidak selalu butuh uang, tapi dia juga bawa uang untuk investasi di pegadaian. Ya, nah, jadi beda dengan dulu. Kalau dulu hanya satu produk gadainya satu dulu. Sekarang sudah ada produk dulu banyak yang ada sekarang itu. Jadi orang datang ke pegadaian jangan kira hanya gadai, tapi dia itu bisa investasi, bisa juga dia lagi butuh kendaraan. Bagus sampai butuh motor nih, bisa nggak pegadaian beli motor di pegadaian? Bisa, pembiayaan di situ masuk ya. Dengan cara ya bawa uang untuk uang kaknya, kemudian diangsur secara angsuran ya. Nanti itu juga di sana juga ada yang namanya produknya amanah. Produk amanah itu produk, salah satu produk pembiayaan untuk bagi mereka yang pengen beli kendaraan. Itu boleh namanya produk amanah. Nanti brosurnya saya kasih ya untuk dibaca-baca ya. Jadi itu ya, tadi ada produk investasi dan pembiayaan. Kalau gadai sudah secara sekilas sudah ya paham ya. Orang gadai ya orang bawa barang yang memiliki ekonomis, bisa bernyasan, kemudian orang yang datang ke pegadaian ke loket, kemudian diserahkan untuk penaksir. Ada namanya juru taksir, penaksir ya. Jadi itu penaksir yang penilai barang. Nah, setelah barang itu diserahkan ke loket penaksir, nanti si nasabah itu suruh nunggu ya, nanti dalam proses ini intinya aja ya. Kalau kemudian barang itu ditaksir, dinilai. Nah, setelah dinilai, keluarlah uang pinjaman. Kalau dengan bahasa syariah itu marhumbi, itu pinjaman marhumbi ya. Itu dapat marhumbi ini berapa? Itu sepertinya pinjamannya berapa? Jadi nanti ada tenornya, ada bahasa konvensional, ada tenor jangka waktunya 4 bulan atau 120 hari.
Nah, sama di syariah juga, tapi syariah tidak mengenal 15 hari perhitungan syariah. Kalau di syariah per 10 hari dikenakan munah. Munahnya berapa ayat 6, berapa lah, 6,7 atau berapa ya. Itu nanti bisa dibaca-baca ya. Ini sekilas saja tentang lagi. Kemudian terkait dengan tadi sudah mengenal ya. Orang bisa diterangkan gambarnya jika orang datang bahwa orang bekerja dan masuk ke waktu terakhir kemudian dibaca dapat pinjaman nanti waktunya bisa 4 bulan 120 hari kemudian mungkin mengembalikannya kapan saja tapi jangan melewati jatuh kan jelas ya dengan dikonver mengenal sewa modal kalau di sini munah dikonver uang pinjaman itu namanya uang pinjaman kalau saya itu mah pinjam. Nah kemudian kemudian ada lagi kedua dari kemudian investasi. Nah investasi ini ada yang namanya produk kami mulia. Itu produk syariah mulia. Jadi mulia itu salah satu produk bagi yang mereka masyarakat yang ingin memiliki emas, pengen punya emas mulia, emas batangan, logam mulia, itu bisa melalui produk yang namanya produk mulia. Nah, produk mulia ini caranya nasabah membayar uang mukanya dulu. Timbul pertanyaan dari syariah nih, dari jurusan syariah nih, Pak, apakah boleh emas itu dibeli dengan cara cicilan? Nah, kalau di akhir produk ini sudah melalui proses fatwa ya, dengan syariah. Ya. Jadi dulu beberapa ribu tahun yang lalu itu memang emas itu sebagai alat tukar dinar. Ya, ini kembali ke saat ini. Jadi alat pembayaran dulu emas itu. Perjalanan waktu sampai sekarang itu ternyata berubah di perjalanan itu. Jadilah yang namanya sebagai emas itu sekarang sebagai komoditas. Bukan lagi sebagai alat tukar komoditas. Artinya kalau sebagai komoditas ada yang butuh dan ada yang tidak butuh. Kalau pengen butuh ya berarti dia harus beli. Disitulah ada tawar menawar. Kalau sudah ada tawar menawar, ada penawar, ada permintaan, berarti itu sudah bukan sebagai alat tukar. Sehingga barang itu bisa dicicil ya, karena bukan sebagai alat tukar, karena itu sebagai komoditas pasar. Seperti ada yang lain. Seperti itu ya, itu mulia ada untuk kami. Jadi untuk memfasilitasi nasabah atau masyarakat perorangan atau kelompok yang ingin memiliki logam mulia emas batangan, itu ada produk di perdagangan saya juga. Nah yang produk mulia. Kemudian apalagi mulia juga ada turunannya, ada mulia arisan. Nah arisan itu minimal 6 orang nih. Misalnya Mas Irfan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo kita bentuk arisan. Boleh dong, boleh. Mahasiswa itu sekarang, maaf ya, sudah berpikir jauh ke depan. Artinya, ya betul juga. Walaupun kita belum menghasilkan satu pribadi, tapi bisa saja mahasiswa sekarang itu sambil kuliah sambil cari usaha, ya untuk investasi macam-macam gitu. Boleh, arisan mas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayo kita arisan. Boleh, berarti minimal 6 orang. Nanti logam tadi yang dapat nanti logamnya logam emas mulia, emas batangan, cukup 1 gram aja loh, 1 gram aja. Jadi nanti boleh Pak Bagus saya bernama mau arisan nih. Nah nanti 1 gram, 1 gram aja. Nanti ditunjuk ketuanya Mbak Dewi misalnya. Nah, Mbak Dewi ini sebagai ketua kelompok nih, arisan nih. Ayo kita sepakati 1 gram. Saya pengen juga deh untuk dapat punya nih. Nah sekarang harganya berapa coba? Sudah tembus 1,3, 1,3 ratus ribu, kadang-kadang turun lagi 1,2, 1,3. Tapi kan sudah di atas 1 juta. Bayangin ya, dari dulu saya semenjak kerja di Pegadaian dari harga 18.000 per gram, naik lagi 50.000 per gram, sekarang sampai 1,3 bayangin per gram Mbak Dewi. Nah kalau Mbak Dewi 10 tahun yang lalu beli emasnya 500.000 per gram, maaf ya, Mbak Dewi beli 100 gram nih. Nah, waktu beli 500.000 per gram,
Berarti saat itu Mbak Dewi mengeluarkan uang 500.000 dikalikan 50 juta untuk beli satu keping 100 gram emas. Itu 10 tahun yang lalu misalnya. Tiba-tiba Mbak Dewi hari ini masih menggenggam nih 100 gram ini belum dijual, masih utuh di sekarang ini. Alhamdulillah Mbak Dewi itu mau punya bisnis apa nih kira-kira ya. Nah 100 gram ini lihat Mbak Dewi, sudah 1,3 nih, 1.300.000. Selisihnya sudah berapa Mas Irfan? Dari 500 menjadi 1.300.000. Yang 800.000 selisihnya. Nah, keuntungannya apa? Ya tinggal selisihnya aja dong, dikalikan 100. 800.000 kali 100, ya 80 juta. Betul ya? 800.000 dikalikan 100, 80 juta. Bener gitu Mas? Bener ya? 80 juta tuh selisihnya. Bayangin, padahal belinya waktu beli hanya 50 juta. Bayangin. Enaknya Bapak-Bapak. Makanya sekarang pulang dari sini, ibu-ibu masyarakat setempat coba digugah. Item-item investasi banyak, tanah juga ada, tapi yang menjadi emas nggak kelihatan oleh orang lain. Kita kumpulin aja kepingan-kepingan itu kan. Tapi suatu saat kalau sudah kuliah selesai, mau nikah sudah ada. Emas, benar kan? Mau buka usaha franchise sudah ada emas. Ayo kita jual boleh, harganya naik, ya. Nah, jadi balik kembali tadi ya, untungan segitu nanti kita berpikir untuk usaha apa nih? Setelah menuju apa ini 8 juta, lumayan kan banyak modal itu kita bisa usaha. Ya, kembali ke kemudian tadi itu ya mengapa ini berbasis investasi. Karena ini, tapi maaf ya, kalau arisan tadi, jadi di setiap bulannya nanti ikut kelompok, ya siapa sih yang dapat misalnya Mas Ivan yang dapat misalnya, ya Mas Ivan nanti dapatnya 1 gram. Nanti Mbak Dewi yang ngumpulin bulanannya. Nah nanti Mbak Dewi ke saya, ke Pegadaian. Ini Pak Bagio nih, Mas bulan ini mana emasnya? Nah kan Mbak Dewi, ini emasnya nih. Nah ini Mas Ivan emasnya dapat nih. Terus bulan berikutnya kumpulin lagi, Dewi lagi terus ke saya, tukar lagi ke emas. Jadi dan seterusnya sampai selesai 6 orang ini. Biasakan dulu kalau arisannya uang, udah alihkan ke emas, kumpulin. Ya, kalau ada 12 orang silakan bentuk. Ya. Jadi ya, nanti mulia arisan, arisan personal ada, perorangan, kemudian arisan, bukan ada mulia. Arisan, kemudian melihat kelompok boleh. Kemudian apa lagi yang berbasis investasi banyak sebenarnya di sini. Ya, jadi kemudian emas itu investasi, kemudian tabungan emas. Lagi ini tabungan emas. Ayo tabungan emas berenang nih. Hanya KTP uangnya 100.000, ya kemudian bisa daftar di sini. Tidak tabungan emas. Nabungnya gimana Pak Bagio? Gampang. Oke buka dulu tabung rekening, nanti kita buat tabungannya, nanti diintapkan 0,01 gram. Nanti jangan kan beda ya buku tabungan konven dengan buku tabungan perbankan dengan buku tabungan kami. Kami di dalamnya ada gram, ada berat emas ya. Jadi misalnya 1 gram 1,3 nabungnya 1,1.500.000 berarti kita dapat 1 gram sih. Untuk saldonya ya. Jadi terus semakin sering nabung, saldo emasnya semakin tinggi, banyak nambah terus sih. Nah itu. Terus setiap kapan nabungnya? Setiap saat. Nah nanti setelah buka tabungan, saya sarankan langsung buka langsung buka aplikasi Mas. Aplikasi Pegadaian Digital Service yang ada di laptop kita, HP kita di Play Store. Setelah pulang ini, yuk rame-rame kita buka. Download aplikasi Pegadaian Digital. Nah, tapi supaya aktif, ya jadinya sama kami dulu, ya buka tabungan. Nanti nabungnya boleh lewat ini, lewat aplikasi. Bahkan bisa kuliah nih, pas saya pengen nabung nih, sisa uang jajan. Nah, bisa 10.000 boleh 10.000 nabung. Nanti 0,01 gram boleh. 20.000 boleh, 100.000 juga boleh. Ya, minimal 10.000. Jadi tolong ya, minimal tolong sepulang dari sini pikirkan investasi, karena emas masih muda, jangka panjangnya harus dipikirkan. Ya.
Kalau sisa jajan itu terbuka. Syukur-syukur sudah punya bisnis kecil-kecilan. Tapi sekarang yakin banyak tuh mahasiswa yang sekarang sudah mulai merambah usaha ya, bisa pebisnis muda lah. Sekarang tawaran-tawaran itu mereka nggak apa-apa. Selagi kita baik berkah, baru ya mahasiswa itu ya. Jadi tolong ya. Jadi mulia itu bagian dari kami buat kami, yaitu bagaimana masyarakat bisa memiliki emas batangan program media dengan cara cicilan dari program media wisata. Kemudian apalagi pembiayaan. Pembiayaan itu produknya gini, kalau mas beli motor, nggak usah kemana-mana, ke Pegadaian juga bisa. Lagi-lagi ini produknya amanah, produk amanah dari produk syariah. Ya, jadi sama dengan uang muka kemudian cicilan. Ada munaknya di sana sama. Ya. Saya kira itu dari produknya secara singkat. Karena waktunya terbatas ya, teman-teman ya maaf ya, di pokoknya terus kapan saya kasih kesempatan bertanya, silakan nanti ya. Ini sebagai sekilas gambaran produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah. Jadi KD, investasi, kemudian pembiayaan. Kalau pembiayaan itu bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa memiliki kendaraan motor dan Pegadaian, pembelian motor dan Pegadaian, bisa bekas, bisa baru. Kami juga kerjasama dengan dealer. Bapak saya pengen NMAX warna putih, saya order ke dealernya sesuai dengan permintaan nasabah. Kemudian ijab kabul, kemudian sudah bayar uang mukanya, ijab kabul tanda lagi akad, kemudian tinggal bayar uangnya. Ya, saya kira itu tentang sekilas Pegadaian Syariah tentang produk-produknya. Jadi secara konteks sudah dijelasin ada 7 sampai dengan si kijing, ya. Operasional pelayanan ya tadi saya jelaskan. Ya, bahwasanya kami melayani seluruh lapisan masyarakat, tidak dibeda-bedakan. Yang datang kami layani, yang butuh investasi mangga, pembiayaan mangga, tapi juga mangga. Ya, itu saja sebenarnya secara singkat ya, bisa ditangkap ya, bisa ya. Jadi kalau Pegadaian statusnya apa? Kalau di pelajaran kita di sejak SMA sampai kuliah itu memang Pegadaian itu salah satu lembaga keuangan non-bank ya. Jadi Pegadaian itu lembaga non-bank. Jadi tabungannya bukan tabungan menghimpun uang, beda dengan perbankan. Perbankan menghimpun uang, nabung. Tapi kalau kita nabung tapi emas, dan setiap orang nabung dikonversi ke harga emas. Jadi pada dasar dia beli emas, kemudian karena emasnya pecahan, nggak ada dong emas pecahan 0,01 seperti apa beratnya, kepingannya ada, yang ada kepingan 1 gram, kepingan 2 gram juga ada, 5 gram ada, itu kepingannya ya. Kepingan itu buatan dari pabriknya, Antam atau UBS. Tapi kalau pecahannya kan nggak ada tuh, makanya dititipkan dalam bentuk saldo. Jadi emas itu tinggal kalau kita punya emas aja. Kemudian saat butuh gimana Pak Bagio? Ya butuhnya kan Mbak punya aplikasi di HP-nya. Saya butuh nih Pak Bagio, saya kan punya saldonya 100 gram misalnya yang betul. Tiba-tiba saya butuh 10 juta nih Pak Bagio, digadekan aja. Ya, digadekan aja. Pilih pertukaran, kemudian digantikan, pilih tenornya berapa gram, 10 juta misalnya 10 gram misalnya, atau 5 gram. Nah, itu dapat 5 juta ya, misalnya. Atau butuh 10 gram lah, 10 juta misalnya. Nah itu kan bisa diganti lewat aplikasi. Nah uangnya mana Bapak? Ya larinya ke ATM. Jadi Mbak itu nanti di aplikasi itu diminta nomor rekeningnya. Jadi pada saat ganti itu nggak usah ke Pegadaian masnya, ke fisik datang ke sini, udah di rumah aja sambil gini aja. Aduh, besok saya mau berangkat nih, butuh 10 juta nih. Ya di HP-nya aja, pilih menu lah, 10 gram aja deh, klik 10. Ini yang 60 hari aja, klik. Kan praktis banget. Nah, muncul di sana pinjamannya. Nanti marginnya dapat 10 juta. Silakan dicairkan di ATM terdekat. Nah, berarti uangnya langsung ke rekening, Mas. Berarti ATM-nya ya tidak harus diambil 10 juta, seperlunya aja kan. Tapi ganti kan sudah, uangnya sudah ke sana, ke rekening 10 juta. Nah, di situ, Mas. Jadi sambil investasi, dapat buku tabungan emas, juga aplikasi. Udah, ganti aja buku tabungan. Nah,
tadi di buku tabungan 100 gram, terus diganti 10 gram. Nah 10 gramnya diblokir ya mas, karena diganti 10 gramnya diblokir dong. Jadi tinggal 90 ya kan. Nah nanti kalau sudah dilunasi kembali lagi ke 100 gram, karena dilepas blokirannya, karena blokir itu sebagai jaminan kalau kakek ya. Jadi kalau kepepet di malam hari, punya saldo tabungan masih makin susah-susah, lihat aja. Tapi ini deket tuh. Itu praktis Pak. Jadi jangan ada bayangan yang diberikan sulit, tidak. Gampang. Yang sudah familiar dengan teknologi silakan. Aplikasi kita. Kalau nggak mau juga pengen langsung, banyak. Saya kira itu aja sih. Nanti ini saya kasih brosur simulasinya sebagai bahan untuk lihat ya. Nanti ini ya, di kopi saja lah satu aja ya. Nanti di sini juga ada untuk simulasi mulia arisan di sini ya mas ya. Ini juga simulasi emasku, kemudian ini mulia. Kalau simulasi emasku ini, museum emasku ini orang bagi masyarakat yang pengen memiliki logam mulia, maka alhamdulillah emasku ini beda dengan mulia arisannya, dengan personal tadi. Kalau emasku ini perorangan ya, tapi ada ini ditambah asuransi. Jadi ada pertanggungan asuransi bila mana kejadian kecelakaan, cacat tetap dan sebagainya, itu sama meninggal dunia itu ada pertanggungan 30 juta manfaatnya. Nah ini kalau gitu. Nanti kalau lihat baca di sini ya. Nah ini ada di sini simulasinya, silakan lihat baca. Nanti kalau pertanyaan nanti disampaikan ke saya juga boleh. Nah itu sekilas tadi Pegadaian Syariah dengan produk-produknya. Mungkin sudah setengah jam lebih ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau cukup mangga nggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan lain hari boleh. Tapi kalau ditanyakan boleh silakan. Tanya aja apa yang bisa kita jawab ya kita jawab. Kalau yang nggak bisa ya sebagai PR saya tidak ada yang sempurna ya. Kita masih belajar. Di sini juga kami tawarkan juga ada agen, di sini juga produk-produk syariah, di sini juga ada agen-agen. Bisa ada agen membagi, bisa ada agen mahasiswa juga bisa jadi agen. Jadi tapi syarat jadi agen jadi nasabah kami dulu. Mbak juga boleh jadi agen karena mengajak mahasiswa lain untuk menggunakan produk Pegadaian, Mbak dapat fee-nya setiap input. Enak tuh. Misalnya ya mau gade lewat Mbak Dewi. Ini anak-anak sini, KTP-nya pinjam. Nah, diinput tuh oleh agen. Berapa gram emasnya ini. Nah, lanjut Mbak Dewi atau Mas Farhan ya. Lanjut ke Pegadaian, gade. Nanti kalau selesai Mbak Dewi-nya dapat fee-nya untuk dia sebagai agen. Ini ada nih beberapa juga ada. Nah, Arum Haji juga, maaf ya, belum saya sampaikan Arum Haji. Jadi Arum Haji juga bagian dari Rahen produknya. Arum Haji ini salah satu produk pembiayaan bagi masyarakat yang ingin pergi haji. Jadi begitu dia transaksi, ini skemnya gede ya. Jadi syaratnya kalau dia punya LM 3,5 gram bisa langsung dapat porsi nih mas. 3,5 gram itu ya 3,5 gram. Kalau perhiasan 5 gram minimal Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi punya 5 gram nih, lanjut aja daftar haji untuk Pegadaian. Boleh. Nanti langsung dapat porsi. Nomor porsi artinya nomor keberangkatan ya. Jadi nomor kepesertaan haji. Nah, 25 juta pembiayaannya. Nanti Mbak Dewi tinggal langsung setiap bulan. Mumpung masih muda loh ya. Sekarang umur bisa berapa usianya Mbak Dewi? 19. Sementara antriannya di kota Cirebon ini misalnya 20 tahun. 20 tahun ini 19, berarti 39 sudah berangkat. Nah, sudah berangkat di usia 40 tahun sudah berangkat. Sudah lunas juga. Nah, ambil kalau sudah punya usaha, punya 5 gram, segera daftar ke Pegadaian. Daftar haji, langsung dapat porsi. Nah, jadi ijabnya itu nanti kuburnya itu gini. Jadi dengan 3,5 gram gade dapat pembiayaan. Nah, 25 juta dengan cara diangsur. Nah, nanti kalau sudah selesai lunas, emas yang dijaminkan di sini ya, nah itu nanti diserahkan kembali. Nah, nanti kalau sudah lunas diserahkan semua porsi hajinya dan sebagainya, tinggal nunggu keberangkatan dari pemerintah. Nah itu enaknya di situ.
ini bagian dari produk kami juga. Nah, silakan banyak tuh yang muda-muda sekarang pada daftar haji karena masa tunggu waiting listnya itu masih panjang. Jadi segera daftar. Ini harum haji ini ada nih. Nah, jadi ini salah satu termasuk umroh juga bisa dibuka dia. Umroh sudah bisa Mas. Harum Safar namanya produknya. Harum Safar itu bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan umroh. Nah, itu bisa menggunakan Harum Safar di Bekasi. Nah, caranya gimana? Ya jelas lagi-lagi emas yang dijaminkan. Kemudian bisa dicicil. Bedanya dengan haji, kalau haji sih mungkin lunas dulu ya, baru bisa berangkat. Tapi kalau Harum Safar langsung ada emas, kemudian sebagai jaminan, kemudian ditaksir dan sebagainya, kemudian bayar administrasinya, nanti bisa langsung berangkat oleh travelnya yang kami tunjuk. Nah itu silakan sama. Terus kemudian Haji Plus bisa di Pegadaian Haji Plus. Nah, nanti dengan pembiayaan $5.000 ya, artinya marhumbinya itu 7,5 juta, tapi bisa dicicil dulu. Nah, nanti keberangkatannya minimal 5-7 tahun, waiting listnya 5-7 tahun. Nah nanti 5.000 kan sudah lunas nih $5.000. Sementara kalau Haji Plus kan biasanya sampai 200 apa berapa ya, 2 juta itu ya. Nanti sisanya beda sih. Kalau Haji Plus kan dari fasilitas yang berbeda ya kan, beda dengan haji lebih beda. Tapi di Pegadaian tidak ada haji Plus, umroh sudah bisa. Nah itu saja sih sebenarnya sekilas dengan kaitannya dengan Pegadaian Syariah. Jadi Pegadaian Syariah itu adalah pegadaian milik pemerintah di bawah naungan BUMN, kemudian pelayanan berbasis KD, investasi dan pembiayaan, melayani semua masyarakat ya. Silakan tinggal memilih mana ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan boleh. Baik, sebelumnya nama Bapak Pak Subagio. Pak Subagio. Iya. Baik ya Pak, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Biasanya berapa sih jumlah tabungan dan pinjaman nasabah itu paling kecil? Paling kecil. Nah paling kecil itu pas buka tabungan itu ya, buka awal itu dia bayar 50.000 dengan saldo yang mengendap minimal 0,01 gram atau setara diuangkan 10.000 dengan harga emas sekarang. Nah, kalau harga emasnya di level misalnya 1 juta berarti minimal 10.000 ya. Nah, sedangkan 40.000-nya gimana Pak Bagio? Terbagi 30.000 untuk biaya pengelolaan buku tabungan selama 1 tahun. Kalau di perbankan kan setiap bulan ada admin. Kalau kami hanya 1 tahun itu 30.000. Nah, dan itu saldonya mengendap 0,01. Jadi 10.000 untuk nabung, 40.000 itu 30.000 untuk pengelolaan biaya pengelolaan dan 10.000 untuk material. Ya, jadi orang nabung ke Pegadaian di loket di sini di bawah itu cukup dengan 50.000 buka rekening buka tabungan Mas. Dan berapa sih terkecil nasabah itu nabung? Nah, itu ya minimal 10.000. Tapi kalau sudah punya tabungan, tapi kalau baru buka 50.000 harus disiapin. Nah, tapi 10.000 yang diendapin untuk nabungnya minimal 10.000. Itu ya Mas. Bisa terjawab ya Mas? Bisa. Ada lagi? Gantian? Bisa ganti? Apa BDW aja boleh? BDW bebas saja, nyantai aja. Tadi kan Bapak jawab yang tabungan, terus yang pinjaman kayak kecil? Yang paling kecil itu di level 50.000. Ya, 50.000. Tadi itu 5.000 itu bukan tabungan, tapi kalau KCA-nya, rahimnya itu minimal 50.000. Tapi seperjalanan waktu sih tidak ada sih sekarang. Cuma ada sih, cuma kalau dilihat dari plafon pagu kredit, ya, ketentuan kami itu 50.000 kali 50.000 sampai 500.000 termasuk kali klasifikasi marhumi golongan A. Misalnya, kalau pinjaman 510.000 sampai dengan 5 juta, 550.000, maaf ya,
550.000 sampai dengan 5 juta itu berarti termasuk klasifikasi marhumdi, marhumdi atau uang pinjaman klasifikasi golongan B. Ada klasifikasinya ya, penggolongannya ya, penggolongan pinjaman. Kemudian di atas 5.050.000 sampai dengan 20 juta itu tergolong klasifikasi pinjaman atau marhumdi golongan C. Kalau di atas 20 juta 100 sampai 1 M itu termasuk golongan D. Bagus pertanyaannya. Ya, itu ketentuannya. Tapi yang ditanyakan berapa yang terkecil ya lagi sesuai ketentuan ya 50.000 tadi. Tapi kalau secara real nyata ya paling tidak itu minimal 300.000 yang nggak ada sih jarang yang 50.000 ya, paling 300.000. Misalnya, lu kok 300.000 bagus ya mereka bawa cincinnya 1 gram misalnya gitu kan, begitu di KD di pertukaran dia hanya dapat pinjaman 300.000 setelah ditaksir oleh penaksir kami. Jadi kalau ketentuan sih 50.000 sampai 500.000 tadi ya. Tapi kalau di kenyataannya orang gade ya 1 gram paling dia dapat 300.000 dengan kadar emas yang dibawa. Ya, itu ya Mbak ya. Cukup ya. Terus apa lagi Mbak? Terus ini Pak, bagaimana jika nasabah tersebut minjem uang dan belum bayar tapi sudah wafat, itu bagaimana Pak? Iya. Pertanyaan ini cukup bagus ini ya. Pak Bagio, orang ini gade, ya. Tapi tiba-tiba meninggal. Nah, saya sampaikan dulu masa jangka waktunya ya Mbak ya. Ketentuan lagi yang saya sampaikan ya. Ketentuannya di syariah itu ada 4 bulan atau 120 hari. Masa simpen barangnya ya. Masa gadenya ya. Jangka waktunya itu 120 hari atau 4 bulan. Tapi perhitungan munahnya itu per 10 hari dikenakan. 0,37 atau misalnya. Itu dikenakan ya munahnya per 10 hari. Tapi jangka waktunya sampai 4 bulan atau 120 hari. Nah, begitu yang saya tanyakan lagi juga ke Mbak Dewi, meninggal kan berarti ada pemberitahuan dari nasabah atau ahli waris, bukan nasabah, ahli warisnya. Tiba-tiba itu datang. Nah, pada saat datang itu apakah masih masih dalam pengikatan masa kredit? Masa kredit aja nggak apa-apa ya. Di masa kredit, masa pinjaman dan masa berlakunya belum jatuh tempo masalah gitu maksudnya. Jadi sebelum jatuh tempo tiba-tiba ahli warisnya datang, nih Pak Bagio, anak bapak saya maaf ya, iya ini jangan cerita aja nih laporan nih, tapi masih dilihat ternyata masih aktif nih, masih aktif. Nah otomatis yang ditanyakan Mbak Dewi mengembalikan ya Mbak Dewi ya. Bagaimana tadi kalau meninggal tadi Mas? Kalau meninggal tapi itu belum bayar ya? Ya betul, komunikasi ya. Nah karena ada laporan meninggal, sementara jadi arahannya masih aktif sebagai nasabah kita, nah makanya nanti kalau ketentuan ya Bu ya, itu harus tetap dilunasi, tapi ada ini yang harus kami lakukan ya kalau masih kerjasama dengan Imbal Jasa Kafala atau bahasa konvennya asuransi. Nah, nanti di sana ada semacam santunan. Tapi ahli waris tetap harus melunasi tapi dikurangi dengan santunan yang diterima. Kalau masih ada kerjasama kami dengan pihak asuransi atau Imbal Jasa Kafala asuransi ya. Nah, itu ya. Nanti kalau memang ada asuransinya, biasanya dengan tafakul saya asuransinya itu, nah itu masih berlaku nggak nih asuransinya, nanti ya dilakukan dulu. Nah setelah ada tapi kan tidak langsung dilunasi oleh pihak asuransi, dapatnya berapa nanti tinggal kekurangannya dibayar ahli waris. Nah berarti harus kesimpulannya harus dilunasi kredit itu oleh ahli waris setelah terlebih dahulu di klaim ya, barangkali ada santunan yang diterima untuk mengurangi pelunasan tadi. Jadi tidak serta langsung lunas ya, tapi diusahakan dulu kalau masih ada kerjasama kami dengan
investasi dengan asuransinya nanti berapa dapatnya tinggal dikurangi aja. Nah, jadi masih ada kewajiban dari ahli warisnya ya untuk melunasi seperti itu. Jelas ya Mbak ya? Jelas. Iya. Selanjutnya Pak, bagaimana mengenai nasabah yang susah untuk ditagih atau macet? Apakah ditagih langsung atau memberikan tempo untuk membayar? Iya, bagus pertanyaannya. Nah ini baik itu produk rahan, baik itu produk pembiayaan, baik itu produk investasi, semuanya kena nih. Nah, karena semuanya pada dasarnya kalau rahan bukan angsuran ya, KD ya, ada jatuh temponya ya. Tapi kalau investasi dan pembiayaan ada angsuran sistemnya nih, cicilan. Nah, mestinya kalau cicilan ada 1 hari bisa jadi dan mungkin macet, kan gitu kan? Nah, kalau macet itu kami ada pemberitahuan dari kami Bapak, terutama dari investasi dan pembiayaan. Misalnya ya, dia transaksinya di tanggal 1, otomatis kan tanggal 1 bulan depan pihak kami sebelum tanggal 1 memberitahu Bapak, Ibu, sekedar mengingatkan tanggal 1 batas terakhir angsuran Ibu. Nah, segera dibayar angsurannya. Tadi itu kan, itu pemberitahuan ada ya Pak, pertama. Nah, setelah pemberitahuan juga tidak bayar ya, lewat. Nah, kemudian kami juga lewat telepon juga, lewat telepon. Nah, ya tadi juga lewat telepon sama. Kemudian juga pada saat akhirnya macet tadi ya, baru ada penerbitan yang namanya surat somasi. Nah, surat somasi atau pemberitahuan dulu lah. Ya sama lah surat somasi ya. Somasi itu surat tagihan ya yang dilayangkan, yang dikasihkan ke pihak yang nasabah. Nah, kemudian setelah ternyata juga tidak respon, baik hatinya orang Pegadaian, ya ke rumah nanti ada kunjungan. Apakah macetnya karena usahanya atau karena apa? Di sana ada komunikasi. Nah nanti baru kalau sudah, oh ya Pak bagus saya usahanya menurun, tidak lagi bisa ngangsur gitu kan, ya sudah akhirnya diproses, jadi dijual yang namanya dijual lelang. Ya artinya dijual lelang artinya barang yang tadi baik itu investasi mulia tadi atau maupun motor tadi, ya otomatis motornya nanti ditarik, kemudian dijual, uangnya untuk menutupi kewajibannya. Selesai kan? Nah, kemudian mulia tadi emas batangannya ada di kami. Gimana Bu macet ini? Nah, akhirnya ya sudah Pak Bagus saya tidak bisa nih melunasinya. Dan itu ada pemberitahuan di awal, ada penagihan, ada kunjungan. Nah, tapi dia sudah angkat tangan nih, udah nyerah nih, yang baru dilakukan jual lelang. Nah, terus nasabahnya dapat apa Bapak Gio? Kan masnya sudah saya angsur nih, sudah berapa kali angsuran nih Bang? Masa saya nggak dapat kan gitu Mas? Kasarnya gitu. Akhirnya dijual lelang tadi, nanti uang lang dijual lelang, uang kartu nih, uangnya ini untuk menutupi kewajiban, sisanya untuk uang kelebihannya dia. Sisa kelebihannya dikasih ke nasabahnya. Tidak ada yang diperlukan. Paham ya? Jelas ya Mas ya? Iya jelas Pak. Ada lagi? Oh banyak banget nih. Ada selanjutnya bagaimana cara menentukan bunga bank atau bank hasil? Jadi kalau di sini kalau di syariat tidak ada bunga, tidak ada bunga. Jadi adanya munah. Jadi misal ya, Mas Irfan ya Mas ya? Mas Irfan bawa 1 LM pink nih, 1 gram nilai. Kalau 1 gram itu kan 1,3 ya harganya. Nah, kemudian bawa barang itu ditaksir oleh juru taksir kami, penaksir. Nah, kan ada nilai tuh di situ. Nah, begitu ditaksir, nanti kan taksirannya itu sebesar 0,95% dari nilai taksiran. Jadi nilai taksiran beda dengan dalam hal pinjaman beda, konven dengan syariah ya. Kalau konven penentuannya langsung pinjaman dari
setelah bagi taksir langsung hitungan sewa modalnya langsung pinjaman. Kalau kami dari nilai taksirannya, karena syariah berdasarkan nilai barang itu. Kalau nilainya naik ya naik. Jadi dari nilai taksirannya ya. Jadi perhitungan tadi dikatakan apa tadi bagi hasil apa tadi? Iya, bagi hasil. Ya. Jadi penentuannya di sini untuk kerahan itu dari nilai barangnya, bukan dari pinjaman, pinjamannya. Jadi itu yang menjadi katakan munahnya ya. Jadi tidak ada bunga di sana. Bagi hasilnya dari perhitungan taksir itu semakin nilainya tinggi ya kata-kata dan sebagai perhitungan kami untuk menentukan berapa nilai munahnya. Jadi selaras. Tidak ada yang dirugikan di sini karena sesuai ketentuan dari harga emas. Kalau harga emas naik ya otomatis nilai taksiran juga tinggi. Itu ya untuk menentukan marginnya. Gimana lagi Pak? Satu pertanyaan lagi. Ya. Bagaimana jika ada nasabah tetapi tidak tahu kabarnya apakah masih hidup atau sudah tiada, itu tabungan atau depositnya bagaimana? Oh iya betul. Jadi tidak ada pemberitahuan ya, tidak ada pemberitahuan dari ahli warisnya entah kemana, ya kan. Jadi ada masa di mana itu harus tutup buku ya. Nah itu kan jadi nanti katakanlah kan besaran saldo minimal yang mengendap itu 0,01. Jadi kalau nabung itu selagi masih bersaldo, itu berarti dia sebenarnya aktif. Kalau masih aktif kan tidak muncul di kami itu kalau tabungan kan invest ya, jadi itu beda dengan pembiayaan. Kalau pembiayaan langsung merah tuh, langsung muncul ini macet nih. Nah, kalau di tabungan kalau di tabungan itu nggak muncul. Jadi masih aktif terus Mas. Kalau dia itu sebelum 0,01 itu masih aktif muncul terus itu. Jadi tidak ada masalah itu nanti. Tapi manakala sudah 0,01 kurang dengan sendirinya hapus. Kita hilang. Kita tidak aktif lagi. Si nasabah itu tidak aktif lagi seperti itu. Jadi itu kan kami sudah hanya memberikan fasilitas nih tabung nih. Sementara kami tidak bisa juga sih menelponi karena dia masih aktif kok. Kecuali ada pemberitahuan dari siapa yang meninggal dunia, nah itu baru ada caranya. Apakah ditutup, apakah diteruskan dari keluarganya, kemudian beda dengan dia tidak maaf ya tidak meninggal. Dia itu kemana, kami juga tidak mendireksi seperti itu ya. Dia kemana tidak, karena masih aktif tabungannya. Tapi kalau sudah 0,01 dan berkurang di bawahnya, otomatis sudah tidak aktif lagi. Habis buku otomatis itu sudah tidak aktif lagi. Ya, gitu ya. Jadi ada batasan 0,01 berat. Ya, seperti itu Mas. Jadi kalau kecuali dia melapor meninggal itu tadi itu, baru kita salah. Apakah ditutup? Nanti tetap ditutup nanti oleh ahli warisnya itu Pak. Karena ini anak saya sudah besar satunya, kalau mengalihkan itu ke saya ya ada surat tersendiri ya, ada ketentuan tersendiri untuk bisa meneruskan tabungannya. Tapi tetap tidak memakai nama meninggal, tapi kadang-kadang ditutup kalau sudah ada yang meninggal. Tapi kalau dia nggak meninggal kemana dulu ya saya juga tidak terdeteksi karena di tabungan di situ itu masih aktif. Tapi kalau sudah 0,01 negara, ya sudah hilang jadi tidak aktif lagi, masuk tergolong dihapuskan ya, atau tidak kalau itu sudah masuk ke desa tempat ya, nasabahnya sudah tidak aktif lagi dengan sendirinya secara otomatis. Seperti pengetahuan saya dan selama ini. Cukup ya. Pertanyaan dari kami. Saya juga apa yang saya sampaikan kalau ada kesalahan mohon maaf kalau saya tetap saya sendiri dan
semua, jangan putus silaturahmi. Saya juga pesan kepada adik-adik semua, usia masih muda, ayo kita pendidikan lebih tinggi, semangat, sebelah kata orang tua, ingat orang tua berusaha menyekolahkan kita, orang tua menyekolahkan kita itu agar anaknya menjadi anak yang baik, anak yang bisa mandiri.